Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, semoga kalian hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini kita akan mempelajari terkait dimensi kurikulum. Yuk, kita simak bareng-bareng videonya. Sebelumnya, kita telah mempelajari terkait dengan pengertian kurikulum dari undang-undang, dari para ahli, dan yang lainnya. Ya, yang perlu kalian ketahui bahwa setiap kurikulum itu bukan hanya sekedar rumusan definisi yang merupakan pernyataan tanpa makna. Namun, kurikulum itu menggambarkan terkait dengan ruang lingkup kurikulumnya, isi kurikulumnya, komponen-komponen kurikulumnya, dan aspek-aspek dari kurikulum tersebut. Kemudian, dari beberapa ahli juga merinci pengertian kurikulum menjadi berbagai dimensi. Kali ini saya akan menyampaikan 6 dimensi dari kurikulum tersebut. 6 dimensi kurikulum tersebut yaitu yang pertama, kurikulum sebagai ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana yang tertulis. Yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Yang kelima, kurikulum sebagai disiplin ilmu. Dan yang terakhir, keenam, kurikulum sebagai sistem. Ya, mari kita pelajari lebih mendalam terkait dengan 6 dimensi kurikulum tersebut. Dimensi kurikulum yang pertama adalah kurikulum sebagai suatu ide. Ide atau gagasan tentang konsep kurikulum itu bersifat dinamis. Mengapa dinamis? Maksudnya adalah kurikulum atau konsep kurikulum, ide atau gagasannya tersebut itu akan selalu berubah mengikuti dengan perkembangan zaman, mengikuti dengan tuntutan masyarakat, mengikuti dengan minat dan kebutuhan peserta didik, dan mengikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ide atau gagasan tentang konsep kurikulum tersebut itu hanya ada dalam pemikiran orang-orang yang memang terlibat dalam proses pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah kepala dinas pendidikan, kemudian pengawas sekolah, guru, peserta didik, orang tua yang memang lebih memperhatikan pendidikan, konsultan pendidikan, dan sebagainya. Jadi, ketika seseorang berpikir terkait dengan bagaimana sih atau apa sih tujuan dari sekolah tersebut, kemudian bagaimana materi-materinya yang harus disampaikan, bagaimana cara menyampaikan materinya, apa sajakah kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan di sekolah, kemudian objek evaluasinya apa, apakah ranah kognitif, psikomotorik, atau afektif, dan sebagainya. Ya, itulah yang dinamakan bahwa dimensi kurikulum itu merupakan sebuah ide atau gagasan. Ya, jadi setiap orang pasti memiliki ide dan gagasan yang berbeda-beda. Antara guru yang satu dengan yang guru yang lainnya pun ketika mengajarkan, cara mengajarkannya, metode yang digunakannya pasti berbeda-beda menurut cara berpikir mereka sendiri-sendiri. Antara kepala dinas yang satu dengan dinas yang lain pasti memiliki ide dan gagasan yang berbeda terkait dengan kurikulum. Perbedaan inilah yang nanti akan dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan kurikulum. Ide atau gagasan yang tadi dijadikan sebagai landasan pengembangan itu merupakan sebuah langkah awal dalam mengembangkan kurikulum. Jadi dari sekian ide atau gagasan atau dari beberapa ide dan gagasan terkait dengan kurikulum itu nanti akan dipilih yang dianggap mana yang paling efektif, mana yang paling inovatif, kreatif, dan konstruktif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Namun di Indonesia untuk pengambil keputusan tertinggi tersebut itu ada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dimensi kurikulum yang kedua adalah kurikulum dikatakan sebagai rencana tertulis. Dimensi kurikulum sebagai rencana tertulis ini biasanya tertuang dalam dokumen kurikulum tertulis. Dimensi kurikulum rencana ini atau dokumen tertulis ini biasanya menjadi perhatian masyarakat atau orang-orang yang memang terlibat dalam proses pendidikan. Mengapa? Karena rencana tertulis ini atau dokumen tertulis ini bisa dilihat
bisa dibaca, bisa dianalisis, bisa dipelajari untuk menerapkannya itu bagaimana, untuk mewujudkan tujuan pendidikannya itu bagaimana, seperti itu. Dimensi kurikulum yang merupakan rencana tertulis atau dokumen kurikulum tertulis ini biasanya merupakan realisasi dari kurikulum sebagai sebuah ide atau gagasan. Kemudian, aspek-aspek yang tertuang dalam dokumen kurikulum biasanya adalah tujuan pembelajaran, kemudian struktur organisasi kurikulum, kemudian ada kegiatan atau pengalaman-pengalaman pembelajaran, kemudian ada metode pembelajaran, cara menyampaikan materi pembelajaran, kemudian yang terakhir ada objek evaluasi pembelajaran. Namun, dalam prakteknya biasanya terkait dengan penerapan dokumen kurikulum tertulis atau realisasi dari dokumen tertulis ini biasanya mengalami banyak kesulitan. Hal ini karena biasanya yang tertulis dalam dokumen kurikulum ini atau rencana tertulis ini biasanya masih bersifat secara umum. Begitu. Jadi untuk pelaksana pendidikan atau pelaksana proses pembelajaran itu masih kurang mengerti secara rinci dari maksud dan tujuan dari kurikulum. Dimensi kurikulum yang ketiga yaitu adalah kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum pada dimensi ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan atau nama lainnya adalah real kurikulum. Mengapa dikatakan real kurikulum? Hal ini dikarenakan karena dimensi ini itu merupakan realisasi dari dimensi yang kedua, yaitu dimensi sebagai rencana tertulis. Jadi rencananya itu diimplementasikan melalui dimensi yang ketiga, yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dalam proses pendidikan itu merupakan suatu penerapan atau implementasi dari dimensi yang kedua. Maka dari itu, kurikulum itu harus dimaknai dalam satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa kurikulum adalah sebuah ide saja, sebuah rencana tertulis saja, sebuah kegiatan saja. Jadi kurikulum itu merupakan serangkaian dimulai dari ide, kemudian dituangkan dalam dokumen kurikulum yang tertulis, kemudian diimplementasikan dalam sebuah kegiatan, kemudian nanti dievaluasi. Jadi kurikulum itu merupakan, sekali lagi saya menyampaikan, serangkaian kegiatan yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Dimensi kurikulum yang ketiga adalah kurikulum sebagai hasil belajar. Namun perlu saya tekankan kembali bahwa maksud dari kurikulum sebagai hasil belajar itu bukan berarti kurikulum adalah hasil belajar atau hasil belajar adalah kurikulum. Namun hasil belajar itu merupakan bagian atau part of dari kurikulum. Seperti itu. Jadi, untuk hasil belajar di sini itu ada beberapa hal atau beberapa aspek, yaitu ada aspek kognitif, ada aspek psikomotorik, kemudian ada aspek afektif, dan ada nilai-nilai karakternya. Jadi di dalam sebuah kurikulum itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada dimensi sebelumnya, kurikulum itu merupakan satu kesatuan utuh. Jadi kurikulum tidak bisa diartikan atau didefinisikan hanya dalam satu dimensi saja. Jadi semua dimensi yang ada dalam kurikulum itu merupakan satu kesatuan. Seperti itu. Dimensi kurikulum yang kelima adalah kurikulum sebagai sebuah disiplin ilmu. Mengapa dikatakan kurikulum sebagai sebuah disiplin ilmu? Karena kurikulum itu merupakan konsep, merupakan prinsip, merupakan asumsi dan teori yang memang dapat dipelajari oleh pakar kurikulum, oleh peneliti yang memang meneliti kurikulum, oleh para guru, oleh pengawas sekolah, oleh ketua atau kepala dinas pendidikan, oleh para orang-orang yang memang terlibat dalam proses pendidikan. Untuk di Indonesia sendiri, kurikulum itu dapat digunakan untuk usia atau sekolah, anak usia sekolah dini, kemudian untuk usia sekolah dasar, kemudian menengah, dan perguruan tinggi. Jadi kurikulum ini memang tujuannya itu mengapa dikatakan sebagai kurikulum sebagai disiplin ilmu, itu biasanya memiliki tujuan untuk
mengembangkan ilmu terkait dengan kurikulum. Jadi kurikulum itu dapat dipelajari oleh orang-orang yang memang terlibat dalam proses pendidikan. Supaya apa? Supaya pendidikan yang ada di Indonesia ini khususnya itu dapat lebih maju dibanding sebelum-sebelumnya, dapat lebih baik dibanding sebelumnya. Dimensi kurikulum yang terakhir atau yang keenam adalah kurikulum sebagai sebuah sistem. Sistem kurikulum itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan, sistem persekolahan, dan sistem masyarakat. Maksudnya adalah sistem pendidikan berarti kurikulum itu merupakan bagian dari sistem pendidikan, bagian dari sistem persekolahan, dan bagian dari sistem masyarakat yang memang membidangi atau dalam bidang pendidikan. Kemudian, kurikulum itu merupakan sebuah sistem di sekolah, sama halnya dengan apa yang ada di sekolah atau kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di sekolah, apa yang disusun dalam kurikulum di sekolah, kemudian bagaimana cara melaksanakan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Selain itu, kurikulum juga merupakan sebuah sistem atau satu kesatuan utuh, dimulai dari perencanaan kurikulumnya bagaimana, kemudian pelaksanaan kurikulumnya bagaimana, evaluasinya bagaimana, perbaikan kurikulumnya bagaimana, dan yang terakhir, bagaimana cara menyempurnakan kurikulum. Itulah merupakan kurikulum sebuah sistem. Jadi satu kesatuan dari aspek-aspek atau komponen-komponen yang ada tidak bisa dipisahkan dari satu dengan yang lainnya. Demikian materi terkait dengan dimensi kurikulum. Jadi dapat disimpulkan bahwa dimensi kurikulum itu ada 6. Yang pertama adalah kurikulum sebagai ide, sebagai rencana tertulis, sebagai kegiatan, sebagai hasil belajar, sebagai disiplin ilmu, dan yang terakhir sebagai sistem. Keenam dimensi kurikulum ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena kurikulum itu tidak bisa dikatakan hanya sebagai hasil belajar saja. Tidak bisa dikatakan hanya sebagai sebuah ide saja. Namun kurikulum itu merupakan sebuah ide yang tertuang dalam dokumen kurikulum yang tertulis, kemudian diimplementasikan atau dilaksanakan, kemudian nanti ada sebuah evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum. Supaya apa? Supaya kurikulum yang disusun itu selalu melalui proses perbaikan dan penyempurnaan. Kemudian pada akhir dari sesi materi dimensi kurikulum ini, saya akan memberikan tugas individu kepada kalian. Jadi kalian membuat rangkuman terkait dengan materi dimensi kurikulum yang ada 6 ini. Kemudian kalian berikan masing-masing dimensi kurikulum ini satu contoh dimensi kurikulum. Masing-masing dimensi kurikulum ini kalian berikan contohnya. Kemudian kalian tulislah jawaban dari rangkuman dan contoh tersebut pada kolom komentar yang ada di Blogspot. Blogspotnya atau alamat Blogspotnya adalah www.rintisrp.blogspot.com. Nanti akan saya berikan tempat untuk penugasannya. Kalian tinggal klik saja nanti mengisi pada kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.